Tes 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 tes. Saya. Buka tes Bu. Berdengung Pak Sabto, berdengung. Oke, sudah benar. Halo, halo. Muncul enggak? Di situ ada berapa orang, Bang? Kayak suara saya kan dengung tuh ini, Bang. Nah, karena ini ada beberapa orang. Di situ ada berapa orang, Pak? Unmute, Pak. Pak Sabto. Ya, halo Mas Haris. Di situ ada berapa orang? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Oh, banyak kan, Pak. Banyak kan? Kalau nggak pakai headset, Pak, Ya. atau agak jauh-jauhan. Ya nanti aku sama Bu Desra gabung aja nggak apa-apa. Ya, satu laptop. Oke, oke. Halo, cek suara dulu, gimana? Oke, Pak. Oke, Pak. Masuk. Sampun Bapak ya. oke. Pak, sampun Jelas ya? terdengar. Oh ya, masuk. Ya, siap semua, Pak. Ya, jelas Bapak. Oke. Yes.
Halo Pak Dimas. Ini kalau udah di YouTube otomatis ya kerekod di YouTube Pak. Nggak ada suaranya Pak. Pak Dimas. Ini jam 1 langsung mulai Pak. Dua menit lagi. Loh, Pak Minto di jalan. Di jalan. Oh, udah sakit Pak. Oh, Nyetir Suaranya motor. jelas, Bang? Gua minggir Oh. sebentar ini. Sakit. Minggir sebentar. Kurang 2 menit. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. mulai. Baik, izinkan saya untuk membuka nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oh. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Semarang, Bapak Dr. Andes Siminto MPD,
Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Semarang, yang kami hormati para narasumber hebat siang hari ini, Ibu Desra Mirza dan juga Bapak Sabto, dan yang berbahagia para hadirin yang mengikuti webinar siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, di tengah-tengah kesibukan kita hari ini, kita masih bisa berkumpul, nggih Bapak Ibu, dalam acara webinar berbagi praktik baik Kombel Semepsa seri 1. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan siang hari ini yang cerah, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan saya, Ika Sofiarani, sebagai moderator yang akan membantu jalannya sesi webinar siang hari ini. Untuk itu, sebelum kita beranjak kepada sesi webinar atau sesi inti, maka akan saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan terlebih dahulu dalam acara webinar siang hari ini. Kepada Bapak Siminto MPD, dipersilahkan. Terima kasih Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Flora selaku pengawas dampingan kelompok B. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir dalam webinar kesempatan ini. Tidak lupa Bapak Ibu semua peserta webinar yang insya Allah semuanya dimulai Allah SWT insya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya bisa hadir dalam webinar yang kami selenggarakan. Dan terima kasih pada Bu Flora, kami sudah didampingi, sudah diberikan support sehingga kegiatan webinar seri pertama ini dapat kami laksanakan. Dan kami berharap nanti akan bisa dilaksanakan untuk seri-seri berikutnya. Pada kesempatan ini kami pada prinsipnya dalam webinarnya adalah sinau bareng, sukses bareng begitu, saling berbagi, sehingga nanti kita semuanya akan pinter bareng-bareng juga begitu ya. Ini dan tentunya harapan kita nanti akan bermanfaat untuk diri kita sebagai guru dan juga nanti akan bermanfaat untuk putra-putri kita sebagai peserta didik di sekolah masing-masing. Pada webinar kali ini kami akan berbagi praktik baik. Yang pertama nanti kita ambil topik pembelajaran berbagi kuisis yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Desra. Kemudian topik yang kedua adalah meningkatkan karakter siswa melalui speak up poni. Nah ini poni ini bukan rambutnya yang poni, tetapi poni ini adalah singkatan dari pohon aku berani. Nah ini tentunya merupakan untuk membentuk karakter terkait dengan integritas, tentang kejujuran. Ya, harapan kami tentunya webinar ini nanti sungguh dapat saling berbagi, nanti saling memanfaatkan dan juga nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ini karena kami sambil perjalanan, Semoga nanti lancar, sukses, dan mohon izin nanti saya tutup kamera, tutup kamera. Monggo nanti ini bisa dilaksanakan. Matur nuwun atas semua pihak dan juga tentunya terutama pada para narasumber. Kami sampaikan banyak terima kasih dan insya Allah nanti ilmu yang kita bagikan ini akan bermanfaat dan barokah insya Allah. Demikian matur nuwun, mohon maaf dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Randa Siminto MPD yang sudah memberikan arahan dan bimbingan dan juga semangat untuk siang hari ini dalam melaksanakan webinar. Baik Bapak Ibu hadirin peserta webinar,
Sebelum menuju acara inti, izinkanlah saya untuk menyapa para narasumber hebat kita siang hari ini. Yang pertama ada narasumber hebat yaitu oleh Ibu Desra Mirza SPD. Ibu Desra, apakah sudah bergabung di ruang Meet? Sudah, Bu Ika. Baik, alhamdulillah. Untuk yang kedua ada Bapak Sabto. Apakah Pak Sabto sudah bergabung di ruang Meet? Halo, sudah Bu Ika. Alhamdulillah. Tampaknya siang hari ini kedua narasumber kita begitu luar biasa ini ya. Keduanya dari SMP Negeri 1 Semarang, yang mana dari Bu Desra dan juga Bapak Sabto punya prestasi masing-masing, Bapak Ibu peserta webinar. Jadi dengan adanya kegiatan hari ini nanti diharapkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa untuk kita terapkan. Baik, acara hari ini yaitu webinar, yang mana webinar ini sebagai rangkaian Kombel Semepsa seri 1. Untuk topiknya kali ini yaitu mengangkat mengenai pembelajaran berbagi kuisis yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Desra Mirza. Dan yang kedua yaitu ada meningkatkan karakter siswa melalui pembelajaran Speak Up Poni. Nah, ini sangat menarik sekali nggih Bapak Ibu peserta webinar. Poni, pohon aku berani. Nah, nanti kita tunggu saja dari kedua narasumber kita yang akan menyampaikan langsung. Baik, langsung saja kita sambut narasumber yang pertama, yaitu Ibu Desra Mirza SPD. Kepada Ibu Desra dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, meskipun sekarang sudah siang, kita masih mengenakan selamat pagi ya Bapak Ibu ya, semangat pagi. Saya awali dengan pantun mungkin Bapak Ibu, sambil jelang saya mempersiapkan layar tampilannya. Bapak Ibu saya izin share sebentar. Ya, jalan-jalan ke Semarang. Nggak cakep juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Cakep. Hingga sebentar di Tugu Muda. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu di Kombel Semepsa. Wah, cakep. Jalan-jalan ke Kota Lama, satu lagi ya Bapak Ibu ya. Memakai kebaya dan jari. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu dengan SMP Negeri 1 Semarang berbagi praktik baik. Cakep banget. Berikan feedback. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Semarang, Bapak Dr. Andes Siminto MPD yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memfasilitasi kita belajar bersama dan membersamai kita dalam berbagi praktik baik. Tapi feedback Bapak Ibu. Iya, feedback yang merahnya di. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Di sini sepertinya saya lihat sudah ramai sekali ya Bapak Ibu ya, sudah 3 juta orang bergabung dalam webinar kita pada hari ini. Saya bisa memahami Bapak Ibu ya. Biasanya lebih yang konon di akhir tahun ini kita sudah selesai gitu ya Bapak Ibu ya untuk segala bukti kita. Namun dalam hemat saya momen yang tepat dalam berbagi praktik baik adalah di akhir-akhir tahun ini Bapak Ibu ya, di mana di akhir bulan ini, di akhir tahun ini jadwal mengajar kita sudah renggang, kita sudah sampai di penghujung perjuangan semester 1 Bapak Ibu. Jadi ini adalah momen yang tepat dalam kita mencari inspirasi untuk bagaimana kita mendesain pembelajaran di semester depan. Kalau itu hemat saya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hari ini mengikuti webinar dengan laptop, ada baiknya di HP Bapak Ibu bisa join dengan kuisis saya. Kuisis saya linknya saya sematkan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kolom chat supaya bisa sekali klik saja. Ini kolom chatnya mana?
Mungkin bisa dibantu Bapak Ibu host yang di balik layar. Titik 3 itu. Saya kirim di Chatnya langsung kalau di komputer biasanya yang kecil di kanan bawah. Saya Chat with hentikan dulu sebentar. everyone. Saya harusnya bisa. Wait. Apa kabar Bapak Ibu? Siang rasa pagi hari ini boleh dong berbagi atau berbagi suasana gitu ya Bapak Ibu ya. Lah salah, kemana ini saya kirim? Sebentar. Oke, Bapak Ibu yang ada di ruang Jimit dari mana Bapak Ibu? Ada yang dari luar Jawa kah? Boleh dong sharing di kolom chat. Luar negeri. Pak Dimas mana Pak Dimas? Tolong dibagi Pak. Saya search kembali. Dari tadi Pak Bu. Dimas dari dulu itu. Gini aja kayaknya. Ya, silakan Bapak Ibu yang hari ini live dengan laptop bisa bergabung dengan di HP-nya dengan Quizizz. Saya hari ini kita seru-seruan saja ya Bapak Ibu ya. Dalam hal ini saya tidak dalam rangka mengajari Bapak Ibu, tidak, saya berbagi praktik baik, apa praktik yang kami lakukan, apa yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di SMP Negeri 1 Semarang, mengenal lebih dekat SMP Negeri 1 Semarang, dengan harapan praktik baik ini bisa menginspirasi Bapak Ibu, sehingga bisa juga diaplikasikan, diadopsi, dibawa ke ruang kelas Bapak Ibu, tentu saja dengan mengkondisikannya sesuai dengan mata pelajaran dan jenjang yang Bapak Ibu ampu. Baik, sudah mulai bergabung. Selamat datang Pak Haris, Bu Maria. Nanti di sini juga saya akan sampaikan alasannya mengapa saya menggunakan presentasi dengan Quizizz dan sesuai dengan judul pembelajaran berbasis Quizizz gitu Bapak Ibu. Lalu apa hebatnya pembelajaran berbasis Quizizz dengan pembelajaran konvensional? Kita mulai saja ya Bapak Ibu, kita mulai saja. Nanti sambil saya memulai, Bapak Ibu masih bisa tetap bergabung gitu ya. Kita mulai sekarang, baik. Ya, selamat datang di Quizizz bersama saya. Apakah kita perlu kenalan dulu Bapak Ibu? Biar yang lain Ya. saling mengenal gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya Desra, sehari-hari mengajar di SMP Negeri 1 Semarang, mampu mata pelajaran bahasa Inggris, saya mengajar kelas 9, dan berikut beberapa rangkaian kegiatan yang saya ikuti di samping kegiatan mengajar saya. Gitu Bapak Ibu, boleh juga di-follow ya Bapak Ibu ya sosial media saya untuk kita mengenal lebih dekat secara pribadi gitu Bapak Ibu. Sip, next. Ya, kemudian ada nih, sebuah gambar gitu ya. Kalau gambarnya cukup jelas Bapak Ibu ya, ini situasi dari tahun 94 dengan situasi tahun 2004. Kalau 94 itu ada mama-mamanya menjewer supaya masuk ke dalam pintu. Nah, situasi di tahun 2024 adalah mama-mamanya malah menarik menjewer anaknya ditarik keluar pintu. Jadi situasi seperti ini apakah Bapak Ibu sependapat dengan gambar yang di samping? Ini semacam interaksi aja antara kita gitu Bapak Ibu, ini semacam survei, apakah Bapak Ibu sepakat dengan suasananya atau tidak. Banyak yang sepakat, ada 3 juta orang yang sepakat ini Bapak Ibu. Ada juga yang tidak sepakat gitu ya. Jadi ya bisa jadi gitu ya situasi ini bertemu, kita ketemu dengan situasi seperti ini bisa juga tidak gitu ya Bapak Ibu. Namanya juga survei, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Namun dalam pandangan saya, dalam point of view, situasi yang ini itu terjadi, tidak menutup kemungkinan ini terjadi dengan siswa-siswa kita sekarang ini tahun 2024, lalu apa kabarnya 2025 gitu Bapak Ibu ya.
Nah, next Bapak Ibu, di samping situasi dari saya juga pengen tahu nih. Jadi cek ombak, tes ombak dulu ya Bapak Ibu ya dari aplikasi berikut yang paling sering Bapak Ibu gunakan. Nah, tadi dari sisi anak-anak, sekarang dari sisi guru gitu ya. Aplikasi apa yang sering Bapak Ibu gunakan dalam presentasi, apa itu presentasi bersama siswa kita, atau presentasi saat berbagi praktik baik, atau presentasi apapun itu. Apakah pakai Google Slide atau pakai PowerPoint, Canva atau Quizzes gitu Bapak Ibu. Silakan dijawab dalam waktu berapa ini? 5, 4, 3, 2, 1, go. Muncul ya layar saya? Enggak muncul ya? Muncul ya? Nah, 1 juta menjawab Google Slide, ada banyak yang menggunakan PowerPoint, Canva, dan juga Quizzes. Ya, Bapak Ibu sedikit saya berbagi. Semua aplikasi ini baik ya. Saya juga pengguna Google Docs, saya pengguna PowerPoint. Namun akhir-akhir ini saya beranjak ke Canva. Mengapa? Karena Canva itu memberikan desain yang warna-warni dan segala macamnya. Pasti Bapak Ibu tahu gitu. Di Canva kita bisa melakukan presentasi gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita diberi kemudahan dengan berbagai template-template. Nah, Canva ini sekarang saya sudah mulai bergerak menuju Quizzes. Mengapa? Karena dengan Quizzes kita bisa melakukan interaktif dengan siswa, interaktif dengan peserta kita. Jadi tidak satu arah, kita bisa berinteraksi seperti sekarang ini gitu Bapak Ibu. Jadi hal ini juga yang saya lakukan bersama murid-murid saya. Bisa jadi saya duduk aja gitu Bapak Ibu ya. Oh, murid-murid senang HP, oke kita belajar pakai HP. Silakan masuk di kode ini, lalu kita nanti bisa berinteraksi langsung. Kemudian kita juga bisa memintakan pendapatnya dengan memutar roda gitu ya. Kita putar roda, kita spin, misalnya diklik begini. Nah, kita mau bicara dengan siapa gitu. Atau mau minta pendapat kenapa pilihannya seperti itu. Kita coba ya Bapak Ibu. Ya, kita coba kita spin. Ini slow mo sekali. Oke. Orangnya ada 3 juta sehingga agak susah men-spinnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Ini harusnya berhenti dia nge-hang. Nanti misalnya kedapatan siapa, apa kabarnya hari ini, bisa ditanya-tanya atau kenapa ngejawab ini gitu, bisa kita menggali lebih jauh lagi gitu secara personal. Nah, kemudian itulah beberapa kelebihan dari Quizzes gitu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya presentasi satu arah, tetapi kita juga bisa menghadirkan interaksi gitu. Nah, berikutnya adalah ini. Nah, ada ini yang beredar gitu ya, di sosial media banyak. Media sosial membuat durasi fokus siswa makin singkat gitu. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak gitu ya? Media sosial itu membuat fokus siswa ya, jadi kenyataannya siswa-siswa zaman now itu fokus mereka itu singkat gitu Bapak Ibu. Katanya gitu. Nah, kemudian jadi karena fokus mereka singkat itu yang latar belakang saya beranjak presentasi berbasis bisnis. Nah, berapa menit durasi fokus kita Bapak Ibu? Nah, di sini pertanyaan apakah apa ini ya? Kecil sekali. Apakah siswa kita dapat fokus dalam belajar dan juga asesmen di dalam kelas? Nah, kita tinggalkan siswa dulu. Beberapa menit durasi fokus kita selaku guru gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu mengikuti webinar seperti sekarang ini, Bapak Ibu bisa fokus itu durasinya kira-kira berapa menit? Apakah bisa 2 jam full mendengarkan saya begitu? Atau dalam hitungan menit, 2 menit sudah ditinggalkan masak gitu atau bagaimana? Atau setengah jam kudu ngopi dulu? Boleh diketik ya Bapak Ibu ya? Boleh silakan diketik berapa fokus kita Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, saya bisa fokus itu 10 menit Bapak Ibu. Setelah 10 menit saya harus ngopi dulu. Setelah 10 menit saya harus ambil langkah lain dulu gitu. Jadi untuk menatap seorang di depan atau menatap layar laptop 2 jam itu agak sulit ya, karena itu mungkin bisa jadi dipengaruhi oleh sosial media yang ya kalau TikTok sekarang kan scroll naik gitu ya. Kalau tidak suka ya swipe gitu ya, swipe aja gitu. Kalau zaman sebelum ada TikTok kan tayangan YouTube berapa durasinya panjang. Kalau sekarang mereka tidak senang gitu ya lama-lama. Jadi kalau suka ya like, kalau tidak suka ya swipe gitu. Sudah berapa juta ini yang menjawab? Kita lihat berapa menit durasi fokus kita. 30 menit. Juaranya Pak Dimas ya. Siapa Pak Haris? Ada top leadernya tadi ada ya Bapak Ibu, itu top leadernya. 30 menit, 20 menit, 10 menit ya. Bagus-bagus fokusnya Bapak Ibu di sini ya.
sampai 30 menit. Baik. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan kalau fokus kita aja selaku guru 30 menit maksimal. Lalu bagaimana dengan siswa kita? Kita mengajar paling tidak saya 2 JP kalau masuk itu 80 menit. Apakah 80 menit itu siswa bisa menatap saya penuh gitu, fully gitu? Kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Oke. Jalan Pak. Ini masih ngeblank bisa ya. Ya, ini sebenarnya nanti kita skip aja. Ini jika Bapak Ibu nanti Bapak Ibu di Kombel Smepsa ini Bapak Ibu akan difasilitasi sertifikat. Namun di samping itu jika Bapak Ibu membutuhkan sertifikat bernilai 32 JP atau 8 poin bisa Bapak Ibu ikuti nanti rangkaiannya seperti ini sertifikatnya. Rangkaiannya adalah tentunya mengisi uji kom, ini adalah link penting, silakan nanti Bapak Ibu screenshot saja di chapter saja dan boleh nanti ditonton tayangan ulangnya di YouTube kita ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tata caranya kalau tidak salah. Tata caranya saya punya waktu berapa menit lagi Bu Ika? Waktunya masih ada sekitar 15 menit, Bu Baik, Desra. baik, Ya, terima silakan bisa kasih. disampaikan hal-hal menarik dari mengapa sih kita menggunakan kuisis begitu, guys. Baik. Supaya Bapak Ibu guru yang sekarang lebih bisa mampu menggunakan bahwasanya kuisis inilah terobosan baru dalam pembelajaran begitu. Nah ini ada soal ya Bapak Ibu ya, boleh dijawab ya. Ayah Dani memiliki 5 anak yaitu Milea, Musa, Mus'ab dan Doni. Siapakah anak yang kelima? Silakan dijawab dengan cepat Bapak Ibu. Ini adalah hal yang juga saya lakukan dengan siswa saya sebelum masuk pada pembelajaran. Biasanya kita seru-seruan dulu gitu, kurang lebih 5 menitan gitu Bapak Ibu. Jadi slide-nya ini muncul yang seru-seru ini dulu gitu. Silakan dijawab Bapak Ibu, waktunya habis. Pemenangnya siapa ini? Pak Haris ya. Jadi Ayah Dani anak kelimanya adalah siapa? Ternyata banyak yang terjebak ya. Ada 200 orang terjebak. Kemudian ada 4 peserta, 3 peserta yang benar gitu. Jawabannya apa Bapak Ibu? Yang kelima. Dani harus. Dani. Dani, baik. Nah ini deh Bapak Ibu, ini juga salah satu cara saya menghidupkan suasana sebelum masuk kepada pembelajaran. Huruf keempat alfabet adalah waktunya 30 detik. 30 detik. Oke, sudah berjalan 15 detik. Ini kalau kuisis ini cepat-cepatan gitu Bapak Ibu ya. Kalau jawabnya cepat ada poin plusnya, ada bonusnya. Kalau waktunya durasi sudah habis, itu sudah kelewat, tidak bisa dijawab lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah apa itu? Jawaban yang tepat adalah A ya. Saya guru bahasa Bapak Ibu. Ini suka-suka saya aja. Huruf keempat dari alfabet A ya. Karena huruf pertama A, huruf kedua L, huruf ketiga P, huruf keempat A. Biasanya siswa akan menjerit gitu dan akan mendemo Bapak Ibu gitu. Harusnya kan huruf keempat alfabet D. Kenapa A? Ya suka-suka aja gitu ya. Suka-suka yang buat soal gitu. Baik, next. Apalagi? Nah ini dia, dalam suatu balapan. Gitu. Ini anak-anak suka balapan. Sebenarnya saya nggak paham ya Bapak Ibu ya siapa Mark. Saya tahunya eranya Rossi, gitu, Valentino Rossi era saya. Nah kalau anak-anak paham sekali gitu ya. Nah ini soalnya, silakan dijawab dalam waktu ya 10 detik lagi. 10 detik lagi. Jadi dalam balapan Mark Marquez itu berhasil menyalip Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo ini posisi kedua. Nah sekarang si Marquez ini posisinya keberapa? Gitu. Jadi karena kalau nyalip posisi kedua ya di posisi kedua ya, ya karena dia kan nyalip posisi orang yang ada di posisi kedua, ya posisi kedua. Jadi logika seperti itu. Apalagi ya, ini beberapa contoh. Nah, berapa total lubang pada kaos di atas Bapak Ibu? Nah, ini model lain gitu. Kalau tadi kan pilihan ganda soalnya. Ini model lain adalah menggunakan record gitu. Kalau saya kan mengampu bahasa, mata pelajaran bahasa, ada kalanya mereka speak up gitu. Mereka bicara dalam menggunakan bahasa Inggris, kemudian saya menilai pronunciation-nya, kemudian bagaimana mereka berdialog. Ini salah satu bentuk soal yang bisa kita manfaatkan gitu. Mungkin Bapak Ibu yang mata pelajaran apa gitu, misalnya seni atau ada mata pelajaran
yang untuk baca puisi atau bagaimana gitu ya. Tapi ini tidak bisa diberikan penilaian secara otomatis oleh kuisis, tetapi akan dinilai secara manual oleh guru gitu. Kalau yang pertanyaan pilihan ganda, yang jawaban-jawaban pasti itu bisa dinilai diberikan poin secara otomatis, kita berikan kunci jawaban. Tidak ada yang mau record? Next. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Ini modal soalnya jika dibutuhkan 10 menit. Ini pilihan ganda juga ya Bapak Ibu ya, pilihan ganda. 10 menit untuk merebus 1 butir telur. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk merebus 5 butir telur? Ini pertanyaan suka-suka sebelum masuk kepada pertanyaan pembelajaran gitu. Oh, kalau ini cocok. Cocok. Baik. Next. Nah, ini pertanyaan awam gitu ya. Oh tidak, ini isian singkat. Ini isian singkat. Bisa juga kita membuat beberapa pertanyaan seperti ini gitu. Dengan isian singkat. Apa yang dimaksud dengan gambar di samping? Gitu. Oke. Coba Bapak Ibu. Silakan diketikkan jawabannya. Jadi jawabannya adalah tantangan seru gitu ya. Tantangan seru gitu ya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya lakukan dan mendesain seperti itu Bapak Ibu, kita di Quizizz punya jargon yang mana merencanakan dalam hitungan detik bukan akhir pekan. Ini di virtual background saya juga ada ya, plan in second not weekends. Jadi mendesain pembelajaran seperti itu tidak memakan waktu weekend saya Bapak Ibu ya, dan itu hanya bisa kita lakukan dalam hitungan detik begitu. Kita di Quizizz punya jargon seperti itu Bapak Ibu. Apa yang muncul ini? Next. Oke, kita akhiri dulu. Kita lihat siapa juaranya. Nah, anak-anak yang kompetitif senang sekali gitu Bapak Ibu ya. Senang sekali. Nah, ini dia juaranya Pak Dimas. Pak Dimas punya 2 akun. Juara 1, juara 2, juara 3. Biasanya untuk juara-juara ini saya kasih stiker-stiker gitu Bapak Ibu ya, stiker seperti ini. Atau gantungan kunci. Ya, meskipun cuma stiker, mereka senang biasanya. Ada stiker ya. Oh, saya nggak ada lagi seperti itu. Ya, stikernya itu saya dapatkan dari Quizizz juga. Dari Quizizz. Oke, nah ini hasilnya juga bisa kita download gitu Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat laporannya, bisa kita unduh laporan tersebut. Jadi tidak perlu kita mengetik-ngetik manual satu-satu, itu bisa langsung kita unduh dalam bentuk Excel, bisa kita copy paste lalu digabungkan dengan nilai-nilai yang diambil. Jadi sistem penilaiannya sudah berbasis digital semua gitu Bapak Ibu, sudah terinput otomatis, kecuali beberapa tadi yang kita beri penilaian manual itu kita tambahkan manual. Gitu Bapak Ibu. Nah, beberapa saya berikan contoh desain pembelajaran yang saya lakukan dengan siswa. Masih ya Bapak Ibu ya, masih. Loh, layar saya macet di Bapak. Layar saya jalan Pak Dimas. Masih. Ini saya contohin ya Bapak Ibu, saya perlihatkan seperti apa situasinya kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris. Coba kita lihat contohnya. Gimana ya? Ini beberapa desain pembelajaran. Nih, tadi layar saya berhenti berarti ya? Sudah. Bu Ika, layar saya yang pindah ini masih sama, Bu Desra. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah bisa melihat tampilan layarnya dari Bu Desra? Saya presentasi dulu. Untuk Padahal disampaikan presentasi saya tidak itu, Bu. Sebentar. Itu pakai LAN apa pakai WiFi? Kita bisa ya. Biasanya kalau WiFi agak lemah. Sudah berhenti ya? Sudah.
Izin saya berbagi layar kembali. Udah next. Ini saya nge-hack. Oke, OTW. Muncul ya? Belum? Oke, saya nge-hack. Nge-freeze saya. Saya matikan Iya, agak video patah-patah. saya dulu. Agak patah-patah. Pindah? Tidak. Hmm. Kameranya ada masalah. Oh, Pakai kayaknya hostnya LAN kunci saja. saya. LAN. Bukan, hostnya saya minta akses untuk berbagi layarnya, berbagi layar saya dikunci. Sudah muncul? Sudah muncul. Tab-nya diganda. Apakah layar saya seperti ini, Bu Ika? Tapi suaranya bergema. Ya. Kayak Oke, nah ini lemot. dia, ini adalah desain pembelajaran sudah ya. Nah ini. Jadi saya buatnya ML. Kenapa ML? Anak-anak suka main Mobile Legend, game apa gitu dari asesmen awal. Sukanya main game Mobile Legend ya. Saya ubah menjadi Mem Legend gitu. Jadi agak maksa gitu. Jadi challenge-nya nanti saya menyediakan 3 challenge. Challenge pertama dibuka, kalau sudah selesai baru bisa kebuka kunci yang kedua dan ketiga gitu. Jadi ala-ala game ML gitu. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa kita think and share bersama itu untuk mengkondisikan daya pikir mereka gitu. Nah, ini beberapa pertanyaan pemantik ini kita saling tanya jawab gitu, saling berbagi secara langsung itu di kelas gitu. Kemudian nanti di setelah itu ada video, kita bisa menampilkan video juga dalam satu desain ini saja gitu Bapak Ibu. Kemudian saya membagi mereka bermain peran. Jadi membagi kelompoknya tidak kelompok seperti konvensional gitu ya. Kita bagi kelompok, ada bagi tim seperti aliansi game. Di dalam tim itu ada tank, ada marksman, ada mage, ada support. Itu adalah orang-orang hero-hero yang ada di game ML konon. Ya saya juga sebenarnya tidak paham Bapak Ibu apa yang mereka suka. Tank ini nanti tugasnya sebagai leader ya sama sebagai leader kalau di game mereka dia itu jadi leader berarti nanti jadi pemimpin kelompok. Marksman ini dia jadi recorder jadi researcher berarti dia nanti bagian mencari informasi apakah di internet, apakah mencari informasi di buku atau di mana gitu. Jadi biasanya ada 2 gitu. Kemudian jadi mage nanti yang jadi presenter gitu. Berarti dia akan mempresentasikan yang melaporkan gitu secara speak up gitu. Kemudian supportnya nanti akan bagian merekamnya mungkin bagian tukang catat gitu kurang lebih seperti itu gitu Bapak Ibu. Jadi mereka jadi diferensiasi itu terbentuk secara alamiah gitu Bapak Ibu secara alamiah. Nah kemudian baru ini beberapa clue yang saya berikan. Yang akan misi mereka adalah membuat report text kalau di sini gitu. Jadi waris bekantan itu dicari apa native-nya apa segala macam mereka cari di berbagai sumber sesuai dengan kapasitas mereka gitu. Apakah mereka sebagai leader, apakah sebagai tank, sebagai apa tadi support, mage dan segala macamnya. Nah, kemudian mereka perform dan di samping itu juga nanti saya sela seperti kegiatan kita tadi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaannya seru-seruan gitu. Dan juga ada juga model lainnya adalah model lain satu lagi Bapak Ibu. Mana dia? Atau boleh nih Bapak Ibu, boleh nanti kalau Bapak Ibu sudah punya akun Quizizz silahkan masuk nanti keywordnya ketik aja nama saya. Biasanya sudah saya beri clue nama saya gitu. Itu sudah ada.
ya. Atau seperti terakhir saya buat ini dengan anak-anak adalah time travel car. Kalau tidak salah ini materi terakhir jelang asesmen. Nah, sebelum materi biasanya saya minta mereka untuk menyampaikan perasaan, kalau tidak salah seperti itu ya. 3, 2, 1, jeng, jeng, jeng. Nah, seperti ini. Time travel car. Nah, seperti ini. How do you feel today? Lalu mereka akan menggambar di quizzes itu Bapak Ibu ya, secara interaktif. Jadi mereka belajar dengan HP. Jadi kita tidak bermusuhan dengan HP. Mereka suka HP, oke, ayo kita jawab tantangannya. Lalu mereka lingkar perasaan mereka. Kita bisa tahu kesiapan belajar mereka. Jadi belajar dengan HP kadang-kadang yang HP itu kalau kita musuhi itu anak-anak semakin merasa tertantang gitu Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita jawab belajar suka HP ya belajar aja dari HP itu kita belajar. Ini beberapa teks. Anak-anak kalau disuruh baca silakan baca buku halaman sekian. Aduh serasa itu sangat konvensional sekali, jadul sekali rasanya. Tapi saya mengalihkannya ke dalam laman quizzes dan juga nanti per apa gitu ada pertanyaan muncul, kemudian ada lagi tadi record baca nyaring gitu ya, baca nyaring lalu direkam gitu dengan suara sehingga ada interaksinya. Jadi tidak hanya membaca jawab pertanyaan tidak begitu. Jadi ada interaktifnya. Begitu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagi. Jika Bapak Ibu penasaran, kita akan bisa melanjutkan rasa penasaran Bapak Ibu. Kita bisa mengulang kembali keseruan ini, atau jika Bapak Ibu ingin tahu bagaimana mendesainnya dalam hitungan second, dalam hitungan detik gitu ya. Mungkin kita bisa saling berbagi di lain waktu. Demikian yang bisa saya bagi hari ini. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, salah ucap dan segala macamnya. Saya kembalikan kepada Bu Ika selaku moderator. Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Desra atas materi yang luar biasa disampaikan siang hari ini. Baik buat Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan materi dari narasumber kedua, saya ingin menyapa para peserta webinar. Untuk Bapak Ibu, apakah bisa on cam terlebih dahulu untuk kita bisa saling berinteraksi nggih Bapak Ibu. Di sini ada Pak Heris. Pak Heris dari SMP berapa Pak Heris? SMP 1 nggih Pak Heris, sehat nggih? Nggih. Kemudian ada Bu Eli. Bu Eli belum on cam di sini. Bu Eli di mana? Halo. Kemudian ada Bu Herowati Inayang nggih. Di sini ada juga Bu Budi, kemudian ada Bapak Ibu dari sekolah lain nggih yang sudah bergabung di Google Meet webinar siang hari ini. Nah, sebelum menuju ke narasumber kedua, kita berbincang sedikit nggih Bapak Ibu. Ternyata apa yang disampaikan oleh narasumber yang pertama begitu relevan nggih dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Betul nggih Bapak Ibu? Nggih, karena apa? Anak-anak zaman sekarang itu lebih suka diberi pembelajaran dengan cara yang menarik, bukan hanya textbook. Betul apa yang dikatakan sama Bu Desra tadi. Anak-anak silakan dibaca halaman sekian sampai sekian. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Anak-anak malas tidak mau membaca. Nah, ternyata dari apa yang disampaikan Bu Desra ini telah membuka kita berpikir lagi. Ayo kita terapkan pembelajaran yang menarik. Salah satunya dengan menggunakan kuisis nggih Bapak Ibu. Tadi bahwasanya kita cukup senam otak nggih siang hari ini. Tadi ada jebakan. Nah, huruf apa yang terdapat di tulisan alfabet? Kita mikirnya A B C D E, ternyata kita salah. Nah, itu sangat menarik Bapak Ibu. Kemudian ada lagi tadi beliau mengatakan bahwasanya kita harus mengajarkan kepada peserta didik kita sesuai zamannya. Jika anak suka dengan gawai atau HP, maka kita juga harus menguasai itu. Janganlah kita larang, melainkan kita harus buat terobosan yang baru. Begitu nggih Bapak Ibu. Nanti untuk Bapak Ibu peserta webinar bisa memberikan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Sehingga habis ini langsung kita sambung untuk narasumber yang kedua. Begitu nggih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk selalu mengikuti dan silakan Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu. Baik, untuk semangat siang hari ini, semangatnya tetap pagi nggih? Semua masih semangat nggih Bapak Ibu? Masih, oke, luar biasa. Baik, kita lanjutkan untuk narasumber yang kedua, yaitu membawakan materi yang tak kalah menariknya Bapak Ibu. Tadi juga sudah disampaikan di awal nggih materinya, ini akan dibawakan oleh seorang guru yang juga berprestasi dari SMP Negeri 1 Semarang.
yaitu dengan topiknya meningkatkan karakter siswa melalui speak up poni. Nah, ini sangat menarik ini, pohon aku berani. Baik, langsung saja kita dengarkan materi dari narasumber kita yang kedua siang hari ini. Kepada Pak Sabto dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Ika, aku moderator. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ayo kita mulai. Ini pagi terus. Walaupun sudah siang, ini kita udah jam berapa ini? Udah jam 1:30 lebih. Sambil ngantuk-ngantuk tapi masih semangat ya. Tadi Bu Desra mengawali dengan pantun, saya juga mau mengawali dengan pantun biar bergairah. Berlibur di Tanjung Pinang, naik kapal selam. Minggunya di dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baiklah, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan aksi nyata dari SMP Negeri 1 Semarang, dan terima kasih Bu Flora. Sugeng siang Bu Flora. Selamat datang Bu Flora. Terima kasih atas kesempatan dan atas kami untuk memberikan sedikit aksi nyata dari SMP Negeri 1 Semarang utamanya untuk teman-teman semuanya. Selamat datang juga yang dari Sumatera ini ya kayaknya ya. Sampai ini Pak Agus dari Sumatera ini. Selamat pagi Pak. Ya, dalam kesempatan ini saya Cokto Winarno dari salah satu guru mapel matematika di SMP Negeri 1 Semarang akan mencoba menyampaikan sebenarnya salah satu program ya di SMP Negeri 1 Semarang, yaitu program Speak Up yang kemarin disampaikan Bu Flora juga, Speak Up atau Pohon Aku Berani yang disingkat dengan istilah PONI. Saya coba dengan presentasinya. Mana ini Bu? Enggak bisa share ya? Soalnya enggak ada. Ya kelihatan Bapak Ibu? Belum. Seluruh rakyat. Ya. Gimana? Oh ini. Oh iya. Udah kelihatan ya? Ya. Kami ambil tema meningkatkan karakter siswa melalui pohon Speak Up PONI atau pohon Aku Berani. Sebenarnya untuk Speak Up atau PONI ini kita ambil dari salah satu program dari Sekolah Jujur yang sudah kita laksanakan di SMP Negeri 1 Semarang. Berawal dari latar belakang mengapa pohon Speak Up ini kita jalankan atau kita lakukan, karena banyak sekali kendala-kendala yang ada pada kegiatan untuk meningkatkan sekolah jujur, sekolah saya, yaitu di mana latar belakangnya kita memiliki 3 program dalam sekolah jujur sekolah saya ini. Yang pertama adalah program Nemu Legi, kemudian yang kedua adalah program konjuran, kemudian yang ketiga inilah yang melatar belakangi kita mengadakan kegiatan PONI atau Pohon Aku Berani. Ini sekolah jujur sekolah saya yang kita adakan di SMP Negeri 1 Semarang meliputi yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Bisa dilihat di layar komputer Bapak Ibu semuanya? Kelihatan Bapak, sampun. Yang pertama yang melatar belakangi dari program PONI adalah program Nemu Legi. Program Nemu Legi adalah panjangan dari menemukan barang, kemudian kita mengembalikan lagi ke orang yang kehilangan. Nah, di sekolah kita itu sudah mengadakan sudah bertahun-tahun ya, sebelum ada sekolah jujur sekolah saya, kita sudah mengadakan kegiatan ini. Namun kita rekrut kembali untuk kita adakan sebuah program
di mana setiap anak menemukan barang itu kita melaporkan kepada salah satu Bapak Ibu guru di sekolah kita, yang kemudian akan diumumkan melewati speaker sekolah. Nah, laporan kehilangan ini kemudian dicatat khusus dan barang tersebut akan disimpan dalam loker, yaitu kita laporkan, kita catat, kemudian kita umumkan dalam speaker. Ini salah satu kegiatan-kegiatan yang ada pada kegiatan nomologi. Kita punya kotak atau lemari nomologi ya di sini ya. Di sini ada barang-barang yang ditemukan oleh anak-anak yang beberapa waktu disimpan tapi tidak diambil oleh anak-anak. Mengapa? Nah, mungkin anak-anak karena dia merasa bahwa barang yang sudah hilang itu dia mau mengakui kembali itu memiliki rasa malu, tidak mengakui barangnya yang hilang. Dia misalnya ada anak yang kehilangan topi atau kehilangan dasi. Anak-anak tidak melaporkan bahwa saya kehilangan, tapi mereka cenderung untuk memberi lagi karena dia punya uang ya, mungkin ya bisa minta sama orang tua kemudian beli lagi. Jadi tidak mau mengungkapkan bahwa dia itu kehilangan. Rasa malunya itu, nah ini merupakan salah satu latar belakang nanti yang akan ada pada program PONI nanti. Ini ada beberapa lemari yang kemudian kita simpan di situ. Anak-anak nanti bisa melihat displaynya, display apa saja yang ada di situ, barang-barang apa saja yang ditemukan di situ. Ini salah satu gambar yang letaknya kita letakkan di depan ruang guru supaya kita lebih mudah untuk melihat barang-barang anak-anak. Nah, kemudian program yang kedua adalah konjuran. Konjuran itu singkatan dari Koperasi Kejujuran Koperasi Kejujuran. Selama ini dikelola oleh Duta Koperasi. Jadi di mana di koperasi itu ada sebuah loker tempat penyimpanan uang yang di situ kita siapkan uang receh ya dari ribuan, kemudian 5.000-an, 10.000-an. Nah di situ anak-anak bisa membeli barang, kemudian dia mengambil kembalian sendiri, kemudian bisa juga digunakan pembayaran melalui kris atau uang non tunai. Uang tunai akan diletakkan di dalam laci yang berisi beberapa uang sesuai nominalnya. Ini beberapa gambar yang ada pada kegiatan di koperasi. Namun di sini koperasi yang kita jalankan adalah koperasi alat tulis ya, alat tulis saja. Jadi tidak ada makanan. Untuk makanan nanti ada sendiri di kantin, cuman tidak kita berlakukan. Yang kita berlakukan hanya di koperasi alat tulis. Nah, di situ ada buku tempat mencatat anak-anak dia membeli barang apa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian harganya berapa. Nah, di situ ada tempat atau kotak uang yang berisi uang receh, anak-anak bisa menaruh uangnya di situ, kemudian mengambil kembalian sendiri. Kemudian di meja juga kita sediakan barcode kris ya untuk pembayaran non tunai. Nah, ini untuk kegiatan dokumentasi konjuran. Namun kita juga punya kendala dalam kegiatan koperasi kejujuran ini. Awal-awalnya kita mengalami kerugian karena anak-anak mungkin kan karena tingkat kejujurannya juga masih kurang. Kemudian mungkin karena dia memiliki uang yang besar, kemudian mengambil kembaliannya juga tidak sesuai. Ya. Makanya awal-awalnya kita mengalami kerugian untuk kegiatan koperasi alat tulis ini. Namun berjalannya dengan waktu, ini anak-anak mulai merasa sudah memiliki sifat jujur ya, sehingga lama-lama kita ada sedikit penambahan tingkat kejujuran anak-anak. Nah ini seperti ini. Ya mungkin karena kita juga pernah memasang CCTV di koperasi ini. Nah namun CCTV ini kemarin dari agen SPAK ya, agen SPAK itu yang memonitoring kita dalam kegiatan ini yaitu
agen di mana di situ ada beberapa apa ya, paguyuban wanita ya. SPAK itu singkatan dari saya perempuan anti korupsi. Ya, ini beberapa perempuan di sini yang dianggap sebagai sumber korupsi itu ada perempuan. Ya, Ma. Karena kan permintaan dari perempuan, jadi nanti perempuan itu banyak yang menimbulkan korupsi katanya seperti itu. Dari hasil survei loh ini Ibu, bukan 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 apa-apa. Jadi dari situ ternyata dari CCTV itu bukan memupuk anak-anak untuk bersifat jujur. Anak-anak mau membayar kemudian mengambil barang itu mungkin karena rasa takut. Nah, bukan dia niat kejujurannya, tapi dia takut. Makanya tidak diperbolehkan untuk menggunakan CCTV di koperasi ini. Makanya kita lepas kembali, kemudian kita dengan melepas itu kita juga informasikan kepada anak-anak bahwa di sini tidak ada CCTV. Kalian harus jujur apa adanya untuk pengambilan barang dan pembelian di koperasi. Itu. Jadi kendalanya itu, di anak-anak masih ada rasa kurang jujur terhadap pengembalian dan pengambilan barang di koperasi. Nah, dari 2 program itu, maka kita tambahkan 1 program lagi yang ini juga diciptakan atau diambil dari anak-anak sendiri, bahwa kita menambahkan 1 program lagi, yaitu yang bernama PONI atau Pohon Speak Up, Pohon Aku Berani. PONI adalah singkatan dari Pohon Aku Berani. Siswa atau siswi yang dipacu untuk berani menuliskan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan SEMAI, 9 nilai anti korupsi. Apa aja itu ya? Mungkin ada 9 anti korupsi, diantaranya jujur, mandiri, tanggung jawab, kemudian berani. Nah, ini salah satu dari nilai berani. Jadi tadi yang siswa yang awalnya tidak berani mengungkapkan sesuatu, kemudian contohnya tidak berani mengungkapkan menemukan barang kemudian melaporkan ke gurunya. Nah, di sini ada tempat ya di mana anak-anak bisa mengungkapkan isi hatinya ke dalam sebuah pohon aku berani. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada teman-teman dari agen Semai namanya ya. Jadi teman-teman agen Semai yang berjumlah 27. Kita ada 9 rombel kelas 7, 9, 8, 9, dan kelas 9, 9, jadi ada 27. Setiap kelas ada salah satu yang mewakili kegiatan agen Semai ini. Jadi ada jumlahnya ada 27 anak. Ditambah dengan 3 agen inti, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, di sini agen Semai ini bertujuan untuk sebagai piloting istilahnya ya, sebagai contoh bagi teman-temannya bahwa di sekolah kita ini sudah mengadakan program sekolah jujur sekolah saya, di mana anak-anak Semai ini sudah mengadakan sebuah pelatihan, kemudian juga mendapatkan sebuah pelantikan dari sekolah ya. Kemudian dia juga dilantik di situ menjadi agen Semai. Nah, di sini anak-anak mempersiapkan pohon aku berani itu. Anak-anak mempersiapkan sebuah secari kertas yang dibentuk menjadi sebuah dedaunan atau berbentuk buah ya. Jadi anak-anak menyiapkan di bawah pohon itu, kemudian nanti mempersilahkan teman-temannya untuk menuliskan apa yang menjadi isi hati atau unek-unek atau apa. Ya, contohnya bisa seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini saya bacakan ya. Ini ada yang menuliskan, saya selalu mendoakan teman-teman saya yang jahat kepada saya agar mereka dibukakan pintu hatinya. Ya. Ini berarti salah satu nilai dari
9 nilai-nilai anti korupsi itu. Kemudian ada lagi, ini saya bacakan ini ya. Saya pernah membantu teman mengerjakan soal yang susah. Kemudian ini ada lagi, saya kangen terhadap Bapak Ibu guru yang menghukum saya ini karena dulu setiap Bapak Ibu guru itu kalau anak-anak tidak mengerjakan sesuatu tugas atau apa dihukum, sekarang dibiarkan saja. Nah ini suatu ungkapan anak-anak ini, satu ungkapan anak-anak yang ternyata banyak sekali. Ini saya ambil contoh 3 aja. Kemudian juga kita punya barcode, ini barcode yang bisa di-scan oleh anak-anak. Ini namanya apa lupa itu? Namanya Smepsa Sambat. Nah, Smepsa Sambat. Jadi Smepsa Sambat ini bisa menerima tampungan inspirasi anak-anak, unek-unek anak-anak yang bisa dituangkan lewat Smepsa Sambat. Seperti itu. Kemudian ini pohonnya seperti ini. Jadi di situ ada beberapa tulisan-tulisan anak-anak yang berbentuk, yang disiapkan dari agen semua tadi, berbentuk daun, ada yang berbentuk buah dan sebagainya. Nah, pohonnya itu kita ambil dari sebuah ranting pohon ya, ranting pohon beneran itu. Kemudian kita tancapkan di situ, kita pasang di tempat yang strategis yang bisa dilewati anak-anak. Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa teman-teman dari siswa SMP 1 yang setiap pada saat istirahat atau mungkin pulang sekolah menuliskan sesuatu yang mereka temukan. Kadang mereka mungkin melihat temannya, kemudian mengungkapkan temannya itu di dalam tulisan itu. Halo Bapak Ibu, masih bisa didengarkan ya? Masih, Pak. Oke, masih Bapak. Nah, kemudian ini kita juga menerapkan ini permainan agen semai. Jadi kita juga memainkan nilai-nilai ya, nilai-nilai 9 anti korupsi tadi, di antara kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian berani ya, itu kita ungkapkan juga dalam kegiatan permainan, permainan game ya, seperti ini. Jadi nanti anak-anak seperti bermain kartu itu kemudian membuka, kemudian memberikan pertanyaan ini, pertanyaan ini atau ungkapan ini itu merupakan nilai apa dari 9 nilai anti korupsi itu. Nah, jadi setelah anak-anak sering melakukan kegiatan ini, maka anak-anak semakin bisa memahami nilai-nilai apa yang terkandung dalam 9 nilai-nilai anti korupsi itu. Kemudian ini kegiatan semai. Nah, ini ternyata dari ungkapan-ungkapan yang ada di dalam pohon Aku Berani itu, ternyata ada beberapa anak yang mempunyai inisiatif untuk jemput bola istilahnya ya di sini. Jemput bola, memberikan barang-barang itu karena anak-anak merasa malu terhadap barang-barangnya, maka dari teman-teman agen semai ini, anak-anak agen semai ini memberikan langsung jemput bola ke kelas-kelas. Nah, misalnya nih dibungkus rapi, ada Tupperware, kemudian ada baju olahraga ini. Nah, kita kita keliling ke kelas-kelas, kemudian siapa yang memiliki baju olahraga ini, siapa yang memiliki topi ini. Ternyata dari sini banyak anak-anak yang mengakui ternyata. Ternyata setelah di kelas tidak banyak orang, tidak ada bapak ibu guru, yang ada cuma teman-temannya saja. Dia itu mau mengakui bahwa itu adalah barang miliknya gitu ya. Ini juga ada bahkan baju, ini baju OSIS ini. Nah, ini juga hilang, tidak mau ngambil karena anak-anak merasa malu. Nah, seperti ini. Tupperware, tempat makan ini juga banyak sekali. Nah, ternyata setelah kita jemput bola ke kelas-kelas, anak-anak bisa atau mau untuk mengakui barang-barangnya. Ini kaos olahraga.
Kemudian ini salah satu kegiatan pelantikan, yaitu pelantikan agen semai di SMP Negeri 1 Semarang yang diadakan setiap tahun. Jadi setiap tahun kita berupaya untuk reorganisasi, kita barengkan dengan apa, pemilihan ketua dan pengurus OSIS ya. Jadi itu ada agen semai dengan agen-agen yang lain, kemudian ketua-ketua yang lain, termasuk di situ dalamnya adalah pelantikan agen semai. Ini adalah salah satu bentuk dari kegiatan sosialisasi. Kita bekerja sama dengan kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian dari ibu-ibu agen SPAK itu juga memberikan muatan, memberikan sosialisasi tentang bagaimana toh kita harus memiliki sekolah jujur yang baik, yang benar, yang sesuai gitu ya. Ini. Kemudian ini setiap bulan kita mengadakan monitoring dengan ibu-ibu dari inspektorat, dari agen SPAK gitu ya, dari agen saya perempuan anti korupsi, kita mengadakan sebuah monitor. Apa-apa yang perlu kita tambahkan, apa-apa yang kurang dari anak-anak, nanti kita juga kita sampaikan di dalam kegiatan monitoring. Kegiatannya setiap bulan ini, Pak. Setiap bulan kita mengadakan kegiatan ini dengan bapak kepala sekolah, kemudian dengan anak-anak juga semuanya. Termasuk dari kegiatan 3 program itu kemajuannya apa, kemudian kendalanya apa, itu. Ini juga salah satu monet dari agen. Nah, ini teman-teman dari agen Semai di SMP Negeri 1 Semarang dengan Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan salah satu kegiatan program kegiatan dari SMP Negeri 1 Semarang, yaitu kegiatan Speak Up, Pohon Aku Berani. Terima kasih atas perhatiannya. Aku saya kembalikan pada Bu Ika. Terima kasih Bu Ika. Oke, terima kasih Bapak Sabto. Baik, luar biasa sekali nggih Bapak Ibu peserta webinar. Ternyata kedua narasumber kita siang hari ini begitu semangat dalam menyampaikan dan tentunya berbagi praktik baik ini sangat bermanfaat. Baik, menuju ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Sebelum diskusi tanya jawab, untuk Bapak Ibu peserta webinar diharapkan untuk selalu ikut bergabung ya, karena nanti akan dibagikan link presensi. Untuk itu silahkan untuk sesi ini dibuka sesi pertanyaan. Nanti silahkan disebutkan Bapak Ibu namanya siapa, dari sekolah mana, dan pertanyaannya apa ditujukan kepada narasumber satu atau narasumber kedua. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menyuarakan pertanyaannya maupun menuliskan di kolom chat. Silakan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena di siang hari ini materi kita webinar itu sangat menarik nggih, dan praktik baiknya ini sangat menginspirasi. Terlebih nanti bagi Bapak Ibu guru sebagai tenaga pengajar, jadi bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan baik dari narasumber satu maupun narasumber kedua. Baik, silakan Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, ayo yang ingin bertanya, mumpung narasumber kita hebat ini, sangat hebat keduanya siang hari ini. Nah, tadi ada beberapa Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom chat ya, tadi ada yang menyapa. Pak Juhan Raya dari SMP Al Irsyad, monggo Bapak ingin bertanya atau tidak Bapak? Kemudian ada juga Pak Abraham, Pak Agus, Pak Juli, Pak Ngatno, Bu Listanti, Bu Ayu, maupun dari Bapak Ibu yang berasal dari SMP Negeri 1 Semarang, monggo yang ingin bertanya dipersilahkan. Sesi tanya jawab telah dibuka. Monggo Bapak Ibu, apakah ini sudah pada mengantuk? Oh, ini ada pertanyaan nggih. Mohon izin untuk membacakan. Ini ada pertanyaan dari salah satu ibu guru
saya gitu. Dipersilakan gitu. Jadi, saya sambut Bu Ika. Nggih, monggo langsung Bu Desra. Terima kasih Ibu Sri Kurnia atas pertanyaannya. Minta tolong feedback. Nggih, tidak Halo apa-apa. Bu, selamat pagi Bu Nia. Pertanyaan Bu Nia adalah kuisis itu apakah berbayar atau free gitu ya Ibu ya. Jadi keresahan Ibu sebenarnya sama dengan keresahan saya juga. Saya kalau berbayar saya nggak mau Ibu. Tapi sebenarnya kuisis itu ada stratanya Ibu. Strata tahta tertinggi itu memang yang berbayar. Kalau berbayar Ibu bisa mengakses berbagai fitur-fitur premium. Saya kelempar atau tidak? Tidak ya? Tidak, Masih ya. tidak. Nah, Mbak Ika. kemudian kuisis ini sudah bekerja sama dengan Kemdikbudristek dulu, kalau sekarang Kemdikdasmen. Jadi kita difasilitasi dapat mengakses fitur-fitur premium yang dulunya hanya bisa diakses oleh kuisis berbayar, tetapi kita sekarang sudah bisa mengaksesnya Ibu itu dengan menggunakan kuisis, yang mana jika Ibu mendaftar kuisis itu dengan akun belajar ID gitu Ibu. Jadi kuisis ini sudah bekerja sama dengan Kemdikdasmen sekarang gitu Ibu ya. Dan juga saya hadir di sini sebagai salah satu fasilitas perwakilan gitu, karena kita ada di seluruh Indonesia 420 orang kalau tidak salah tahun 2024 itu kita merupakan apa namanya ya, perpanjangan gitu ya, perpanjangan tangan dari kuisis untuk dapat menyebarkan ini kepada Bapak Ibu. Dan ini sudah resmi dibuka langsung oleh Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani sejak bulan Juni kalau tidak salah. Itu adalah kerjasama antara kuisis dengan Kemdikbud, yaitu dengan menggunakan akun belajar ID. Jadi kita daftar kuisisnya dengan akun belajar ID, kita akses dengan akun belajar ID. Jadi nanti kita bisa mengakses segala kebaikan-kebaikan, bukan segala sih, beberapa, sebagian besar dari kebaikan kuisis premium gitu Ibu. Dan ada lagi kuisis basic yang biasa saya pakai sebelumnya. Kuisis basic ini tentu saja dengan segala keterbatasannya. Jadi stratanya ada 3 Ibu. Ada kuisis berbayar, ada kuisis dengan belajar ID yang mendekati premium, dan juga ada kuisis basic. Begitu Ibu, Bu Sri Kurnia. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Bu Desra yang sudah menjawab pertanyaannya Bu Sri Kurniawati. Nggih. Pertanyaan yang luar biasa dan juga tepat sasaran dijawab oleh narasumber kita yang hebat siang hari ini. Baik, untuk yang berikutnya yaitu ada pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan langsung oleh Pak Dimas. Nggih. Untuk Bapak Dimas, apakah ingin menyampaikan langsung atau saya bantu bacakan? Nggih, saya bantu bacakan. Ya, Ika ke peta lagi nih. Oke, saya bacakan mawon nggih dari Pak Dimas. Pertanyaan untuk narasumber kedua Bapak Sabto. Tadi disampaikan ada poni dan semepsa sambat. Pertanyaan yang saya Pak, apakah ada perbedaan signifikan antara poni dan semepsa sambat? Monggo Pak Sabto. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Dimas ini ya. Oke, terima kasih Pak Dimas. Izin bertanya untuk narasumber 2, Pak Sabto. Tadi disampaikan ada poni dan semepsa sambat. Nah, semepsa sambat. Pertanyaan saya, apa perbedaan yang signifikan antara poni dan semepsa sambat? Nah, ya. Jadi di sini sebenarnya fungsinya sama, Pak. Di sini fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk menuangkan aspirasi anak-anak yang tadi cenderung dia tidak bisa mengungkapkan atau malu ya mungkin untuk mengungkapkan, sehingga di sini perasaan malu itu bisa diungkapkan melalui kedua bentuk ini, yaitu poni dan semepsa sambat. Nah, kalau poni itu kan kita langsung tuliskan dalam bentuk secari kertas yang tadi dibentuk menyerupai daun-daun, kemudian buah-buah secara langsung ditulis di situ. Dan di situ tiap bulan, hampir tiap bulan itu kita rekap sama anak-anak agen. Apa sih yang dituliskan anak-anak itu? Dituliskan kira-kira yang mungkin tulisan yang bagus atau yang kriteria tulisannya itu membangun sekolah kita, itu kita
backup seperti itu. Nah, kalau Smepsa Sambat itu mungkin secara online-nya gitu, Pak. Secara online-nya. Jadi kita ada sebuah web online gitu ya untuk menampung aspirasi-aspirasi dari anak-anak. Nanti anak-anak bisa barcode di mana ada beberapa tempat yang strategi kita tambah barcode itu. Nah, di situ anak-anak bisa menuliskan, kemudian mengirim dari barcode Smepsa Sambat itu. Seperti itu. Dan itu juga ada Bapak Ibu guru yang memantau dari tim humas itu memantau kira-kira beberapa bulan itu kita coba baca. Oh, apa saja toh yang dituliskan anak-anak itu mungkin setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Kita buka Smepsa Sambat itu apa-apa yang dituliskan anak-anak di situ. Ya seperti itu anak Bapak. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Sabto. Ya, itu tindak lanjutnya nanti kita diskusikan dengan teman-teman agen semai apa yang didiskusikan anak-anak itu. Nah, seperti tadi misalnya anak-anak jemput bola untuk mengirimkan barang ke kelas-kelas itu salah satu bentuk solusi. Ternyata ada teman-teman dari sekolah ini ada yang menginginkan atau mungkin rasa malu dengan Bapak Ibu guru. Mau ngomong dengan Bapak Ibu guru malu, ternyata dengan teman-teman sendiri, dengan agen sendiri, dengan diantar di kelas. Ini punyamu ya, ini ternyata dia mau untuk mengakuinya. Seperti itu. Itu Pak Dimas. Ya kan seperti itu ya. Matur suwun Pak Dimas atas pertanyaannya. Waktu saya kembalikan pada Mbak Ika. Silakan Mbak Ika. Oke, terima kasih karena Mbak Ika. Baik, untuk Pak Oh, Mas Dimas, bagaimana atas jawaban dari narasumber kita, Pak Sabto? Apakah sudah terjawab dengan baik, Pak Dimas? Oke. Ternyata apa yang dipertanyakan oleh Pak Dimas sudah oke, nggih, sudah dijawab dengan baik, sudah cukup. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Sabto juga begitu menginspirasi. Bagaimana cara kita menerapkan praktik baik tersebut. Kemudian apa feedbacknya sih setelah kita menerapkan itu. Nah, ternyata hal itu membuat para peserta didik mampu mengungkapkan isi hatinya, ya Bapak Ibu. Ya, walaupun mengungkapkannya secara tulisan, tapi ini membangun semangat peserta didik kembali. Karena dengan adanya hal yang demikian, tentu saja mereka menjadi lebih berani mengutarakan. Begitu. Baik, untuk yang berikutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Tadi yang bertanya sudah 2 orang. Silakan Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya. Ini pesertanya sangat semangat, luar biasa, begitu banyak. Silakan yang ingin bertanya. Monggo, Bapak Ibu. Pak Heris, apakah ingin bertanya, Pak Heris? Mbak Ika Atau bertanya. mungkin Bu Muci bertanya, dan Bu Listanti yang ingin Ya. bertanya, monggo Mbak dipersilakan. Ika, Karena siang hari ini adalah kesempatan yang jangan sampai kita lewatkan. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi bukan hanya presensi saja, presensi kehadiran, melainkan ilmu dan juga manfaat yang akan kita dapatkan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Karena sesi tanya jawab masih Monggo Bu Budi. Monggo Ibu Budi. oh iya, terima kasih kepada Bu Desra ini. Selama ini saya memanfaatkan Nah, ini ada Pak Canva, itu Dimas hanya terlebih untuk dahulu nggih. membuat Pertanyaan poster dari dan Pak Dimas sebagainya. ditujukan kepada narasumber. Ya, Sebentar Bu Ika. Sebentar Bu Ika. ya, untuk Bu Ika. membuat Bu Ika. Baik, selamat pagi Pak Dimas, selamat siang, semangat pagi. Terima kasih atas pertanyaannya terkait apakah kuisis ya Pak ya bisa digunakan untuk asesmen sumatif, berarti ujian bersama anggap seperti itu ya Pak ya. Sebentar Bisa sekali Bu Bapak, Desra. sebenarnya saya ingin sekali menyuarakan ini di sekolah kita, tetapi agak maju mundur saya Bapak ya. Saya masih agak malu-malu di sekolah ini gitu Bapak ya. Karena kuisis ini menyediakan mode ujian gitu. Jadi ada mode ujian, saya pernah melakukan uji coba bersama anak-anak kelas 9, tapi baru sampai tahap uji coba, bahkan pernah saya menjadikan kita asesmen dari ASTS kalau tidak salah, kita pakai kuisis gimana? Oke, kata mereka kan.
Jadi mode ujian ini akan mengunci gitu Bapak ya, mengunci mereka pada layar itu gitu. Jadi mereka terkunci di layar kuisis saja. Jadi tidak bisa mereka keluar layar, misalnya mereka nanya chatting dulu, chatting teman, atau tanya AI kan bahaya gitu ya, atau tanya Google dan segala macam. Tetapi itu nanti akan terbaca di sistem di server guru sebagai penyelenggara bahwasanya oh si A dia keluar sekian detik, si B keluar layar beberapa menit gitu. Kalau hitungannya detik mungkin bisa dimaklumi, mungkin karena terkendala jaringan. Tapi keluar layar 1 menit lebih itu tidak itu sudah bisa masuk ke dalam peringatan gitu. Jadi nanti ada di situ ada tertera secara otomatis itu di layar kuisis di penyelenggara si A, si B, si C-nya yang keluar layar itu berapa orang, durasinya berapa menit dan berapa kalinya itu ada. Saya pernah kalau kami menyelenggarakan semacam asesmen penilaian harian katakanlah begitu, kami menggunakan kuisis mode ujian. Begitu Bapak. Mungkin mudah-mudahan lain waktu bisa kita sama-sama duduk bersama, mana tahu ini sepertinya lebih kekinian gitu Pak ketimbang menggunakan yang lain-lain gitu Bapak. Jadi ada baiknya bisa ya pertanyaan Bapak ini juga akan memantik untuk kegiatan-kegiatan berikutnya mode ujian gitu Bapak. Demikian mudah-mudahan bisa menjawab Bapak. Saya kembalikan lagi ke Bu Ika. Oke, baik. Terima kasih Bu Desra. Pertanyaannya, apakah sudah terjawab Pak Dimas? Sudah. Ini Pak Dimas begitu luar biasa ya menyampaikan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi. Nah, ini diharapkan yang lain juga sebagai Bapak Ibu guru tentunya lebih aktif untuk menggali informasi juga. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bu Budi tadi Baik, ini ada pertanyaan lagi nih. Pak Dimas. Nah, ini pertanyaannya Pak Dimas begitu menyenangkan ini untuk membuat kita menjadi lebih semangat walaupun udah siang hari, tapi semangatnya tetap semangat pagi nggih. Nah, ini nanti langsung saja nggih untuk kegiatan berikutnya apakah akan ada nggih Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah akan ada selanjutnya? Tentu saja nanti diusahakan ada nggih Bapak Ibu. Karena yang namanya berbagi praktik baik itu bukan hanya sekedar kita terapkan di sekolah saja, melainkan kita bagikan kepada Bapak Ibu guru yang lain supaya apa? Biar Bapak Ibu guru yang lain juga ikut sama, bisa menerapkan, merasakan dan mendapatkan manfaatnya. Begitu nggih? Karena webinar ini tentu saja sangat bermanfaat begitu. Itu nggih Pak Dimas nggih? Diikuti saja terus. Kemudian untuk informasi berikutnya bagi Bapak Ibu peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi link presensi. Kami tunggu sampai pukul 3 sore nanti. Begitu nggih Bapak Ibu? Baik, selanjutnya apakah masih ada? Ini masih kami buka kesempatan Bapak Ibu. Silakan yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu dari sekolah lain yang ingin bertanya. Oke, baik, sambil menunggu yang ingin bertanya, izinkan saya untuk menyapa kembali, nggih. Ini barangkali Bapak Ibu sudah mulai mengantuk karena suasananya agak redup, nggih, siang ini, namun dengan cuaca yang lumayan mendung. Jadi dengan apa yang disampaikan narasumber membuat kita menjadi terbawa arus. Begitu nggih Bapak Ibu, nggih, mungkin saja. Nah, kemudian dari narasumber kita, kedua narasumber ini memang begitu hebat ya Bapak Ibu ya. Luar biasa menyampaikan materi. Baik yang pertama yaitu menyampaikan materi tentang media atau model pembelajaran yang sangat menarik nggih Bu Desra nggih. Ini terobosan baru Bapak Ibu. Biar apa? Kita sebagai guru tidak kalah dengan peserta didik kita. Bukan hanya pandai menggunakan HP tapi tidak bisa mengaplikasikannya. Begitu nggih Bu Desra nggih? Nah, ini dengan menggunakan kuisis ini sangat menarik. Apalagi tadi ada pertanyaan dari Pak Dimas. Bu Desra, apakah dalam pemanfaatannya bisa digunakan untuk asesmen? Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Ternyata bisa, akan tetapi mungkin akan kita usahakan ke depannya. Karena saat ini kita sedang menggunakan asesmen yang secara online tapi belum menggunakan kuisis, melainkan menggunakan platform yang lain. Nah, kemudian tadi ada narasumber yang kedua, ini juga sangat menarik materi yang dibawakan karena ini sangat menginspirasi Bapak Ibu.
Sebagai seorang pengajar, tentu saja kita harus mampu mendidik peserta didik kita. Untuk apa? Yaitu untuk menciptakan karakter yang baik. Nah, tadi judulnya memang sangat menarik, berani speak up melalui pohon aku berani. Ternyata dengan adanya pohon berani itu, peserta didik kita, yaitu di SMP Negeri 1 Semarang ya, Bapak Ibu, itu menjadi lebih berani mengutarakan. Tadi saya sempat mendengarkan bahwa Bapak Sabto memperlihatkan nggih ada sebuah pesan atau tulisan bahwasanya aku kangen dengan guruku yang galak. Nah, ternyata itu sangat menarik Bapak Ibu. Guru yang galak itu justru dikangeni. Betul, itu memang terjadi. Dari zaman dulu sampai sekarang itu kita menjadi hebat ya karena guru kita yang seperti itu. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi bukan hanya diambil dari sisi negatifnya saja. Nah, baik, ini sepertinya sudah cukup. Tidak ada yang ingin bertanya nggih Bapak Ibu. Baik, sebelum ditutup kembali, apakah dari kedua narasumber akan menyampaikan closing statement atau sudah cukup Bu Desra dan Bapak Sabto? Ada dari Bu Desra, Pak Sabto cukup ya? Oke, ini dari Bu Desra ini. Oke, monggo dipersilakan. Mikrofon oke. Saya dulu nggak ya Bu Ika ya? Iya, silakan Bu Desra. Yang pertama mungkin ini karena merupakan berbagi praktik baik perdana seri 1 dari Kombal kita SMEPSA. Jadi pesertanya mungkin belum semeriah semestinya, tetapi ini adalah salah satu usaha kita dalam membangun branding kita dan menyuarakan kepada seluruh dunia bahwasanya kita ada, inilah praktik baik kita. Dan masih banyak lagi praktik baik lainnya yang lebih spektakuler lagi dari Bapak Ibu dari SMP Negeri 1 Semarang. Saya yakin dan percaya setiap guru pasti memiliki praktik baik. Setiap kita pasti pernah melakukan praktik baik di sekolah. Cuma pertanyaannya kapan waktu kita untuk dapat berbagi praktik baik tersebut. Dan yang kami bagi, saya dan Pak Sabto bagi mungkin baru hal-hal kecil. Dan masih banyak lagi keseruan-keseruan yang ada di SMP Negeri 1 Semarang. Silakan Bapak Ibu menunggu untuk seri-seri berikutnya. Dan juga saya mengambil quotes dari seseorang ya, dari seorang guru matematika ya, dari siapa ya namanya saya lupa, katanya children do not learn from the people that they don't like, katanya. Jadi anak-anak itu sebenarnya tidak belajar dari orang-orang yang tidak mereka sukai gitu. Yang ya mereka ya mengikuti rules iya, tetapi mereka mungkin tidak belajar. Maka dari itu, dari quotes tersebut saya mencoba membangun branding saya di hadapan anak-anak bagaimana pertama kalau bisa mereka suka dulu dengan kita, baru kita bisa menggiring mereka untuk menyukai apa yang kita bawa. Itu adalah closing statement dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Ika. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu bisa memberikan tepuk tangan terlebih dahulu nggih di platform online kita karena dari narasumber yang pertama sudah memberikan closing statement yang luar biasa. Untuk berikutnya narasumber yang kedua, Bapak Sabto, apakah ingin memberikan closing statement, Bapak? Bukan jawab. Di sini aku yang masuk begini. Cukup baik kan? Cukup Bu Desra aja. Baik, cukup Udah Inje. diwakili Bu Desra. Oke, ini begitu luar biasa. Berarti sudah tersampaikan J, Pak Ya, Sabto apa yang sudah. disampaikan sama Bu Desra. Sama ya. J, baik. Untuk yang berikutnya dari Bapak Kepala Sekolah, apakah ada tambahan untuk menutup webinar berbagi praktik baik sore hari ini, Bapak? Monggo kepada Bapak Dr. Adesimito MPD. J, baik Bapak Ibu. Sudah tersampaikan nggih webinar berbagi praktik baik Kombel SMEPSA seri 1 ini. Semoga apa yang kita laksanakan di webinar kali ini dapat kita petik manfaatnya dan juga kita terapkan ilmunya. Begitu nggih Bapak Ibu. Baik, untuk menutup sesi siang hari ini, saya sebagai moderator memohon maaf apabila terdapat
tutur kata yang mungkin kurang berkenan atau memandu jalannya acara kurang baik. Begitu nggih Bapak Ibu. Semoga ada kesempatan di lain waktu untuk kita dapat sharing-sharing kembali lagi. Karena sebagai seorang pendidik tentu saja tugas kita bukan hanya mengajar melainkan menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya dan juga pengalaman ya seperti sama Bu Desra maupun Bapak Sabto. Begitu nggih Bapak Ibu. Sekian webinar siang hari ini menjelang sore. Tetap semangat dan jaga kekompakan nggih Bapak Ibu karena menjadi pengajar itu harus selalu mencari inspirasi supaya kita juga bisa menginspirasi. Begitu nggih. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya.